Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Ananda alhamdulillah jumpa lagi sama channel Yayasan Thariqul Jannah. Yayasan di dalamnya menaungi beberapa putra-putri anak yatim, bahkan yatim piatu, duafa, fakir miskin, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sore hari ini merupakan pertemuan yang kesekian kali, bahkan channel dengan Mbah Rokim sudah mencapai beberapa subscribe. Dalam bahasa Inggrisnya subscriber kata orang begitu ya. Sehingga ini merupakan tayang yang ketiga. Mudah-mudahan yang tema yang kita bawa adalah tentang apa? Perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita dijaga Allah sampai dengan akhir Ramadan, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Santriwan santriwati Thariqul Jannah mudah-mudahan sholih dan sholihah. Allahumma amin. Anak-anak, kemarin di sesi pertama kedua kita belajar tentang puasa. Apa arti puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Hari ini kita belajar tentang perkara yang membatalkan puasa. Jangan tanya masalah puasa lagi. Hari ini kita belajar tentang perkara yang membatalkan puasa. Di tema yang kedua kemarin sudah kita singgung tentang segala sesuatu yang membatalkan puasa sedikit saja. Hari ini akan kita kupas tuntas. Insya Allah ada 7 hal yang kita bahas. Mulai yang pertama, di antara beberapa perkara yang membatalkan puasa, yang pertama adalah al-aklu wasyirbu, makan dan minum dengan sengaja. Ketika puasa pernah nggak mencicipi makanan? Mungkin Bapak pernah merasakan itu. Kalau pernah masak pasti pernah yang namanya mencicipi makanan ketika dalam puasa Ramadan. Anak-anak, kemudian kenapa al-aklu wasyirbu mampu membatalkan puasa? Karena itu adalah sebuah sumber energi yang dimasukkan pada lubang-lubang 7 anggota manusia, anggota tubuh kita, sehingga menyebabkan batalnya puasa kita. Kenapa al-aklu dan wasyirbu, makan dan minum, membatalkan puasa? Karena makan dan minum merupakan salah satu yang membatalkan puasa, harus dijauhi. Ketika kita makan dengan sengaja, maka puasa kita batal. Tetapi ketika kita makan tanpa disengaja, bangun tidur tahu-tahu minum air, loh ternyata saya pernah nggak seperti itu? Bangun tidur tahu-tahu ambil air, kita minum cegok, 1 cegokan 2 cegokan saja. Tahu-tahu kita sadar, loh ternyata saya puasa Ramadan. Batal nggak puasa seperti ini? Termasuk itu rezeki. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak batal, boleh lanjut lagi puasanya. Yang pertama, al-aklu wasyirbu, makan dan minum dengan sengaja secara otomatis membatalkan puasa. Yang kedua, wusulu aini ilal juf min magfadi maftuhin. Memasukkan apa yang kedua? Memasukkan sesuatu kepada lubang anggota tubuh, baik hidung, mulut, kubul, dubur, telinga, dan mata. Manusia mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut ada beberapa lubang yang membatalkan puasa ketika dimasuki sesuatu. Yang dimaksud bagaimana? Ain artinya apa? Nyata, nampak oleh mata, jelas dilihat oleh mata, sehingga apa di sini diartikan wal maksudu bil aini, ada sesuatu yang masuk dalam lubang-lubang kita. Contoh, kita memasukkan roti dalam mulut kita. Jadi mulut itu ada 2 bagian. Kalau di depan anak mulut ini di sini masih belum membatalkan puasa. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam, melebihi pada apa? Melebihi pada anak lidah di dalam itu, sudah ditekan sampai dalam sini, maka puasa kita batal. Sama dengan masakan yang nanti insya Allah ada pertanyaan juga seperti itu. Tolong dicatat dengan baik. Karena apa? Ketika kita mencicipi makanan hanya dengan di ujung lidah saja, maka puasa kita tidak batal.
kemudian dimuntahkan lagi. Jangan sampai ditelan melebihi anak tenggorokan ke dalam. Kenapa? Kalau sudah melebihi anak ke dalam maka puasa kita batal. Itu yang kedua. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam lubang seluruh anggota tubuh dengan sengaja, maka puasa kita batal. Anak-anak, setelah kita pahami betul yang pertama tadi apa? Makan dan minum dengan sengaja maka mampu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua tadi apa? Memasukkan segala sesuatu dalam lubang anggota tubuh dengan sengaja maka juga membatalkan puasa. Yang ketiga apa? Al-qai'u amdan. Qai' itu sama dengan muntah, bahasa Arabnya al-qai', bahasa Inggrisnya adalah muntah dengan sengaja, amdan, kalih jarak. Bagaimana prakteknya orang muntah kok disengaja? Bagaimana Ustaz? Anak-anak pasti tahu kan? Kalau kamu dari sore makannya udah banyak banget, malam makan lagi, minum es banyak banget, kemudian sahur makan, justru malah semakin banyak sehingga mau gosok gigi, rasa pengen muntah nggak bisa muntah nggak bisa muntah. Akhirnya apa? Dibiarin saja. Ternyata habis subuh perut ya enak. Ternyata jari dimasukkan ke dalam mulut, dimasukkan melebihi pada mulut kita, melebihi anak lidah ke dalam, sehingga apa? Keluarlah sisa-sisa makanan yang sudah kita makan pada waktu sahur tadi. Bagaimana hukumnya seperti itu? Maka puasa kita batal. Kalau memang kita memasukkan jari kita melebihi anak lidah ke dalam sini dengan sengaja, maka puasa kita batal. Al-qai'u amdan artinya apa? Muntah dengan sengaja, artinya memang disiasati bagaimana caranya supaya nasi saya dalam mulut ini bisa keluar. Caranya bagaimana? Sehingga jari dimasukkan ke dalam mulut terlalu ke dalam sehingga muntah dengan sengaja, maka proses seperti itu puasa kita menjadi batal. Anak-anak, kalau kita sudah paham tentang bagaimana muntah yang sesungguhnya, kalau muntahnya sesungguhnya tanpa disengaja, tanpa ada perantara, kita tahu-tahu muntah sendiri, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi dengan sarana jari-jari kamu, maka puasa menjadi batal. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Yang keempat, setelah yang pertama tadi makan minum, memasukkan sesuatu. Yang ketiga al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Yang keempat apa? Santri Thariqul Jannah, mudah-mudahan jadi putra-putri saleh dan salihah. Alhamdulillah. Yang keempat apa? Al-jima'u amdan, berhubungan suami apa? Berhubungan suami istri. Di antara anak-anak sudah ada yang pernah tahu yang namanya berhubungan suami istri? Mungkin Ustaz sudah pernah ya, karena sudah punya anak 2. Tapi jangan sampai dengan yang tidak halal. Kalau sama yang halal boleh, kalau yang tidak halal nggak boleh. Kalau yang nggak halal itu masya Allah nggak enak. Apalagi pacaran konangan seneni, teman-teman tangan dihukum. Pacaran metu wong loro digondol, itu nang pesantren. Makanya hati-hati, sama jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pegangan tangan, wah nanti kita takzir. Surat-suratan kita takzir. Apalagi berdua-duaan ke pasar Benowo, kita hukum gondol karo-karo nih, ya. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat yang membatalkan puasa apa? Al-jima'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Contoh begini, istri kamu, kalau nanti udah punya istri ya, istri kamu jam 9 habis dari pasar mandi, habis mandi macak, lipstikan, tak sawang-sawang bodi kok masya Allah, awan-awan kok nggak aku car. Kok yo lipstikan barang poso-poso to, Dek. Ternyata tidak mampu melawan hawa nafsu. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya hubungan suami istri dengan sengaja. Suami istri, ya, terjadi hubungan suami istri yang seperti dengan sengaja di siang hari, maka puasa kita batal. Besok kita harus mengganti lagi. Anak-anak, kenapa al-jima'u amdan? Walau bi ghairi inzalin liqauli ta'ala. Walaupun kasafah yang baru masuk di depan saja, yang helm depan itu namanya kasafah. Laki-laki paham ya? Laki-laki punya helm 2. Laki-laki punya helm 2 di atas sama di bawah. Kalau perempuan punya caping. Emang pernah tahu? Saya kasih tahu, laki-laki punya helm 2, yang di depan itu namanya kasafah.
Yang di ini kan ini misalnya adalah apa? Misalnya zakar, depan kayak gini namanya kasafah. Walaupun masuk hanya yang di kasafahnya saja, walaupun belum inzal. Inzal itu adalah keluar sesuatu dengan rasa kier-kier. Kata orang dulu seperti itu. Inzal itu adalah keluar sperma, keluar mani, namanya adalah inzal. Walaupun belum inzal, hanya masuk kasafahnya saja, maka sudah batal puasanya. Itu? Itu? Maka sudah batal puasa. Sudah batal puasanya. Baik sengaja, apalagi sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Bangun tidur tahu-tahu langsung loh ya, tahu-tahu udah jam 9. Oh iya ya, bukan masalah rezeki, beda dengan minum nih ya. Jangan bilang rezeki, itu ya saya rasa sengaja. Saya nggak tahu Ustaz, tahu-tahu jam 10 saya sudah masuk. Jangan begitu, wah itu ngaco banget nanti namanya ya, batal nanti, nggak boleh begitu. Oke, yang keempat al-jima'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Walaupun belum inzal, hanya masuk kasafah saja, maka hukumnya batal. Paham tuh? Bisa dipahami ya? Kasafah itu ujungnya saja. Jadi calon istri harus paham, calon suami harus paham. Mama, kan belum keluar, Ma. Lanjut dikit ya. Nanggung. Kan udah keburu batal puasa kita, Ma. Lanjut aja deh. Iya ya, Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan istri sama suami. Tidak apa-apa kan itu punya kamu, tapi kalau sama pacar jangan, ya, sama pacar jangan. Oke. Yang kelima, ketika kita sudah melanggar seperti itu, maka yang kelima apa? Al-istimna'u, ngalap kepena. Ngalap kepena itu biasanya kalau di pesantren ini bukan buka rahasia. Laki-laki perempuan sama. Al-istimna'u artinya adalah ngalap kepena. Mengalap sesuatu, digesek-gesek sehingga keluar sesuatu, sehingga bisa merem-merem. Seperti itu biasanya. Ini juga membatalkan puasa. Contoh begini, ini yang perempuan. Perempuan mandi di kamar mandi, di situ ada kacanya. Dia sudah buka bajunya, dia pegang gunung yang dua itu, kemudian diputar-putar sambil merem-merem. Diresapi sesuatu sehingga apa? Di bawah inzal keluar sesuatu dari telanaan sehingga dianggap merasa enak, ada cairan kental, maka puasanya batal. Yang kedua laki-laki, dengerin. Laki-laki sama. Laki-laki ketika mandi di tempat mandi, di kamar mandi, jangan sampai main sabun lama-lama ya. Di sana kamu apa? Pegang sabun kemudian turun ke bawah sehingga apa? Sabunnya jatuh, tangannya belum jatuh. Sabunnya udah jatuh, tangannya belum jatuh, masih digosok terus. Jangan ketawa dulu. Yang ketawa kebiasaan seperti itu ya. Sabunnya udah jatuh, tangannya belum jatuh, masih digosok-gosok terus. Matanya ambil merem-merem. Kemudian inzal. Loh, ternyata bukan sabun. Maaf. Keliru, ternyata bukan sabun. Perbuatan seperti ini juga membatalkan puasa. Paham tuh? Perempuan paham ya? Perempuan juga sama. Kalau bawa sabun, tangannya ke bawah, sabun udah jatuh, tangannya nyantol di situ juga sama. Nanti ketika inzal, puasanya juga batal. Laki-laki sama. Ya. Makanya kalau di kamar mandi jangan ada kaca. Biar apa? Kaca itu adalah sarana untuk kita inzal. Makanya buang kaca-kaca itu. Kecuali untuk cukur brengos, cukur rambut ketiak, cukur rambut ke bawah dikit lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang seperti itu nanti bahaya. Apalagi puasa Ramadan, puasa kita bisa batal. Udah mending puasa sampai jam 4 kita mandi kebelabasan di situ, akhirnya batal. Oke? Yang kelima apa? Al-istimna'u wa al-istikhraju mani bi ghairi jima'in, walaupun tanpa hubungan suami istri tetapi kita mengeluarkan mani sperma dengan cara digesek, dengan apa-apa, dengan disentuh-sentuh sehingga keluar, maka puasa kita batal. Ya, bi ghairi jima'in, walaupun tanpa jima, maka sudah dikatakan apa? Dikatakan membatalkan puasa, khususnya puasa Ramadan. Anak-anak, masih lanjut pada yang ke-6? Oke, kita lanjut pada yang ke-6 dengan apa? Ketika kita mengetahui al-istimna'u membatalkan puasa, yang ke-6 adalah al-haidu wan nifasu, haid dan nifas itu juga membatalkan puasa. Haid dan nifas juga membatalkan
puasa. Bagaimana programnya? Bagaimana ciri-cirinya? Contoh begini. Anak-anak habis makan sahur, habis sholat subuh, ternyata habis sholat subuh ke belakang wiridan, tahu-tahu tempat kita becek. Yang becek laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Makanya jangan nyosor terus, ya. Kalau siang puasa dulu, jangan nyosor. Mama, mau mama nggak tahu mama lagi head apa, gitu ya. Jadi gini, ketika habis makan sahur, habis sholat subuh, tahu-tahu agak ada cairan yang keluar, cerit, biasanya begitu. Paling sedikit begitu. Paling sedikit 1 kali 24 jam cuma sak ceritan saja. Cairan sedikit, jalannya pelan-pelan, agak enak tapi agak perih dikit-dikit, apalagi pertama. Kau usah tahu, iya, saya karena dulu pernah praktek. Saya praktek sama siapa? Sama teman saya yang perempuan, saya tanya detail sehingga saya paham ke situ. Ketika perempuan haid pada pukul 7 otomatis sudah masuk jam puasa. Bagaimana? Apakah nanti mengkodok puasanya lagi? Ketika haid keluarnya jam 7 pagi, apakah nanti selesai Ramadan kita wajib mengkodok lagi? Wajib mengkodok puasa lagi? Apakah ya? Rojak? Jawabannya iya. Ketika kita haid jam 7 pagi, maka jawabannya apa? Kita wajib mengkodok puasa setelah nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian ada kategori yang kedua. Setelah maghrib ketika berbuka puasa, kita makan takjil, ternyata kita keluar darah haid. Jam 12 malam bersih, jam 3 bersih, jam 4 bersih, maka boleh makan sahur, kemudian ikut puasa lagi. Walaupun nggak sampai 1 kali 24 jam, itu paling sedikit sak ceritan, 1 kali 24 jam itu haid. Ya, paham tuh? Nifas, bagaimana nifas? Orang yang baru melahirkan secara otomatis menunggu masa sampai dengan 60, maka dapat rukhsah tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yang terakhir al-jununu waridatu. Yang terakhir yang membatalkan puasa adalah gila dan murtad atau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Anak-anak, santri terlalu jannah, mudah-mudahan solihah. Alhamdulillah. Yang terakhir ini luar biasa. Orang gila tidak wajib berpuasa. Sholat tidak wajib, sunnah tidak wajib, apalagi zakat dan sebagainya. Kemudian, apakah mereka harus melakukan puasa Ramadan? Tidak. Jawabannya. Kemudian, orang murtad bagaimana hukumnya? Apakah wajib melaksanakan puasa Ramadan? Tidak. Orang junun, waridatu, orang gila dan orang murtad tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan, bahkan kena hukum-hukum yang lainnya. Anak-anak, dari 7 ini ayo kita simpulkan bersama-sama, mulai dari yang pertama sampai ke 7, mudah-mudahan bisa kita pahami betul. Nanti dipertanyakan, kalau memang belum paham, tanyakan dari perempuan, yang satu lagi dari laki-laki bisa tanya kepada ustadz, tanyakan yang belum paham. Kemudian ayo kita bersama simpulkan di antara beberapa perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan segala sesuatu dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, berhubungan suami istri pada jam-jam puasa. Yang kelima, mengeluarkan sperma atau mani dengan sengaja, inzal. Kemudian yang keenam, keluar darah haid dan nifas pada jam puasa. Yang ketujuh, yang terakhir, gila dan murtad. Oke, anak-anak, mudah-mudahan 7 poin ini bisa kita pahami betul. Di 10 yang terakhir ini mudah-mudahan kita jumpa dengan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa ini sangat penting sekali. Peristiwa ini mampu mengangkat kita min alfi syahrin, ya. Diampuni dosa-dosa kita lebih daripada 1000 bulan yang sudah lewat. Dosa-dosa kita yang sudah mendahului kita kemarin itu. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ada 2 pertanyaan, ada 2 kesempatan, 1 perempuan, 1-nya laki-laki, bisa ditanyakan. Oke, Mas Sabil.